Bencana virus corona yang dianggap sebagai pagebluk dan letusan erupsi Gunung Merapi beberapa kali kemarin ini dianggap sebagai pertanda alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, khususnya bagi masyarakat Jawa yang meyakini keterkaitan hubungan manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta. Apalagi yang cukup menghebohkan, bahwa gumpalan asap Gunung Merapi secara dramatis alami membentuk rupa yang sangat mirip dengan Semar, tokoh pewayangan dan yang diyakini sebagai pengejawantahan dewa pamomong tanah Jawa. Sontak para ahli kebatinan dan spiritual Jawa mengingatkan masyarakat atas kisah Sabdo Palon Noyo Kinggong menagih janji-janji saat dialog akhir dengan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V yang merasuk agama Islam di bawah bimbingan Waliullah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sabdo Palon yang diidentikan sebagai Semar itu berjanji akan mengembalikan rakyat tanah Jawa untuk memeluk agama Budi setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit oleh Kerajaan Islam Demak Bintoro yang didirikan oleh Wali Songo. Sabdo Palon dan Noyo Kinggong yang digambarkan gusar kecewa itu bersumpah bahwa tanda-tanda alam saat mereka kembali adalah banyaknya wabah bencana serta letusan Gunung Merapi. Kisah di muka selalu menjadi misteri Nusantara dan sekaligus keyakinan orang Jawa. Bahkan, bagi sebagian orang, keberadaan agama Islam yang dibawa oleh para wali dianggap telah menjajah tanah Jawa dengan segala tradisi budaya dan peradabannya. Saat wabah penyakit dan letusan Gunung Merapi kali ini pun diyakini sebagai momentum kebangkitan spiritualitas Jawa, dikenal dengan istilah Sabdo Palon Noyo Kinggong nagih janji. Namun benarkah demikian? Benarkah seolah terjadi permusuhan dan perselisihan di antara para danyang pamomong Jawa dengan para wali? Benarkah terjadi perseteruan di antara hamba-hamba pilihan Tuhan yang memiliki derajat spiritual tinggi serta budi pekerti mulia? Bagaimana sesungguhnya pandangan para ulama aulia terhadap sosok Semar? Tentang hal itu, setidaknya Al-Arif Billah Gusmi, Kiai Hamim Jazuli, seorang yang dikenal sebagai wali masyhur abad modern dari Kediri, mengidolakan tokoh Semar dalam pewayangan. Artinya, kualitas pribadi Sang Hyang Ismoyo, Ismuhu Kilurah Bodronoyo tersebut menginspirasi wali agung itu dalam perannya sebagai pamomong umat dan para kesatria atau orang-orang saleh. Ada juga cerita Eyang Buyut Alit saya, Kiai Ageng Raden Bekel Doro Prawiro Purbo, yang disepuhkan oleh keraton dan masyarakat Ngayogyakarta khususnya, serta dimakamkan di Karang Kabupaten Yogyakarta, juga kersaning Allah digambarkan oleh para ahli spiritual Jawa sebagai Sang Semar. Beliau sendiri berpulang ke Rahmatullah tahun 1932 saat kakaknya, yakni Eyang Buyut saya, Kanjeng Raden Tumenggung Purbaningrat, diamanahi ngarso dalem Sultan Hamengkubuwono VIII menggelar wayang wong Semar Boyong di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian juga menilik jagat pewayangan. Tokoh Semar bersama putra-putra kinasih Garing Petruk Bagong diangkat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, seorang wali besar dan fenomenal dari jajaran Wali Songo yang hingga saat ini setia diikuti teladan dan ajarannya oleh para Trah Mataram khususnya. Nah, sedikit saja mempertimbangkan hal itu di muka,
Sejatinya saat Sabdo Palon Noyo Genggong yang sering diidentikan sebagai wujud Semar digambarkan kecewa dengan Prabu Brawijaya V yang memeluk Islam mengikuti Kanjeng Sunan Kalijaga, sikap mereka bukanlah tak berkenan dengan ajaran suci Rasulullah Muhammad SAW. Penolakan itu semata semacam peringatan dini untuk umat Islam agar jangan sekali-kali melupakan ajaran asli Jawa, Nusantara. Para sesepuh tersebut semata memainkan drama agung dari skenario Sang Maha Sutradara Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menjaga keselarasan dinamika sejarah kehidupan di Nusantara khususnya. Tak ada sedikit pun permusuhan di antara para kinasih Gusti. Itu sesuatu yang tak logis terjadi di antara para hamba pilihan di jalan kesucian Tuhan. Maka yang dimaksud Sabdo Palon akan mengembalikan ke agama Budi tiada lain adalah mengembalikan umat kepada esensi agama, yakni mengesahkan Tuhan dan berpekerti mulia atau akhlakul karimah, bukannya mengganti agama-agama yang kini telah berkembang di Indonesia atau Nusantara. Lalu mengapa pula peran mediator suci agung itu diamanahkan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, bukan para wali yang lain? Itu karena Kanjeng Sunan adalah wali yang menunjukkan penghormatan pada budaya para leluhur Jawa Nusantara, terkhusus pula penghormatan kepada para danyang tanah Jawa yang dipimpin oleh Semar Bodronoyo. Sabda janji Semar 500-an tahun lalu bertepatan dengan perilaku para pemeluk agama saat ini yang terjebak ego dan menekankan aspek simbolis kulit luar, melupakan kehalusan nurani yang bernafaskan sifat kasih Ar-Rahman dan sifat sayang Ar-Rahim dari Tuhan itu sendiri. Lagi-lagi, solusi keselarasan harmonis semesta Nusantara ini dirumuskan oleh dawuh Kanjeng Sunan Kalijogo, yakni agar Arab digarap, Jawa digowo, Cina diroso. Ya, kearifan spiritual Arab, Jawa, dan Cina yang senantiasa bersama. Tiga unsur manifestasi spiritual inilah yang akan menyempurnakan perjalanan jiwa bangsa Nusantara. Tiga unsur peradaban yang mewarnai bumi pertiwi selama ini, bahkan dunia. Telu-telu ning atunggal yang tak boleh lepas demi visi misi Hamemayu Hayuning Bawono atau Rahmatan lil Alamin. Maka dengan mengucap syukur Alhamdulillah, perlu kita sambut dengan sukacita kehadiran Sang Semar, tanda zaman keemasan kembali Nusantara di dunia sebagai mercusuar. Allahu Akbar.